Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah model logika fasi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Sugeno. Nah, pada metode Sugeno itu penalarannya hampir sama dengan Mamdani ya. Hanya saja nanti outputnya itu tidak berupa himpunan fasi. Oleh karena itu nanti untuk membership function pada output itu tidak berlaku. Melainkan ya pada Sugeno ini dia nanti berupa konstanta atau persamaan linear. Kemudian metode ini diperkenalkan oleh Takagi dan Sugeno Kang, oleh karena itu namanya atau singkatannya adalah TSK pada tahun 1985. Cox 1994 itu menyatakan bahwa metode Takagi Sugeno Kang ini ada dua jenis, ada yang orde 0 dan ada yang orde 1. Bedanya antara orde 0 dan orde 1 itu adalah ketika orde 0 itu berarti nanti outputnya langsung berupa angka. Ya, angka berapa seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan pada orde 1 itu sesuai dengan banyaknya inputnya. Jadi kalau misalkan nanti ada inputnya sebanyak N, ini sebanyak N ya, X-nya 1 sampai N, berarti ada N input. Nanti kita tinggal menuliskan pembobotannya, atau di sini ditulis dengan P1, P2 sampai Pn-nya, dan tambah yang terakhir adalah konstanta. Nah, untuk yang metode Sugeno, defasifikasinya hanya menggunakan nilai rata-ratanya. Contohnya, kita sesuaikan dengan yang sebelumnya, di mana kita tahu permintaan ada dua kategori, yaitu naik dan turun. Persediaannya itu juga ada dua kategori, banyak dan sedikit. Kemudian outputnya adalah produksi barang, bertambah dan berkurang. Kemudian datanya yaitu permintaan sebanyak 4.000 kemasan, kemudian persediaannya ada 300 kemasan, berarti nanti produksinya harus berapa, seperti itu. Rule-nya, nah di sini karena kita tahu tadi ada perbedaan antara metode Mamdani dan juga pada Takagi Sugeno Kang, maka rules-nya juga harus berbeda. Untuk yang pertama, rule pertama itu nanti hasilnya yaitu produksi barang sama dengan nilai dari permintaan dikurangi nilai dengan persediaannya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Kita masukkan rule 1. Ya, ketika masuk rule 1 kita tinggal hitung nilai produksi barangnya yaitu permintaan dikurangi persediaan. Untuk yang rule kedua, produksi barang sama dengan permintaan. Untuk rule ketiga, produksi barang itu sama dengan permintaan juga. Sedangkan untuk yang rule keempat itu adalah 1,25 kali permintaan dikurangi dengan persediaan. Kita masukkan karena kita tadi adalah pertanyaannya bagaimana kalau permintaannya sebesar 4.000 dan persediaannya masih ada 300. Oleh karena itu di sini 4.000 dan 300 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rule yang pertama. Rule pertama kita cari yang minimum antara mu PM turun 4.000 dan mu PS banyaknya 300. Minim dari 0,25 dan 0,4 itu adalah 0,25. Bagaimana dengan nilai Z-nya? Nilai Z-nya itu adalah kita lihat di sini adalah produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Ya sudah, oleh karena itu nilai Z1-nya ini adalah permintaan dikurangi persediaan. Hasilnya adalah 3.700. Kemudian untuk yang rule kedua kita masukkan sama untuk lihat bobotnya kita peroleh 0,25. Kemudian untuk nilai Z-nya adalah produksi barang sama dengan permintaan. Permintaannya ada berapa? Ada 4.000. Oleh karena itu produksi barangnya 4.000. Gitu pula untuk yang rule ketiga berarti hasilnya 4.000. Di sini bedanya adalah bobot. Karena nanti bobot di sini dia permintaan naik sama persediaan banyak. Nah, mu-nya berapa? Yang minimal. Untuk yang keempat, rule keempat, itu kita lihat bobotnya, kita cari yang minim untuk permintaan naik dan persediaan sedikit. Hasilnya adalah 0,6. Kemudian untuk produksi barang itu sama dengan 1,5 kali permintaan, berarti
1,25 kali permintaan ini dikurangi dengan persediaannya 300. Hasilnya adalah 4.700. Nah, dari sini kita diversifikasikan menggunakan weighted average. Jadi kita tahu W1, Z1 sampai W4, Z4. Rumusnya adalah W1 kali Z1 plus W2 kali Z2 plus W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4 dibagi total dari W-nya. Hasilnya adalah 4.230. Adapun keuntungan metode Sugeno, yang pertama dia sangat efisien dalam komputasinya karena nanti dia langsung suatu persamaan untuk row 1 sampai dan seterusnya. Jadi di sini dia tidak akan memikirkan bagaimana membentuk membentuk membership function untuk yang produksi barang seperti itu. Kemudian bekerja dengan baik dengan teknik linear karena memang tadi persamaannya linear untuk yang orde 1. Bekerja dengan baik dengan teknik pengoptimalan dan adaptif. Jadi di sini untuk yang hasil optimalnya sama bisa diubah-ubah sesuai dengan rule-nya. Telah menjamin kontinuitas permukaan keluaran. Jadi kontinuitas ya, di kontinuitas di sini kita tahu tadi nilai Z-nya itu bisa bermacam-macam. Tidak hanya nanti terletak pada angka berapa sampai berapa. Dan ini sangat cocok untuk analisa matematika karena rumusan linearnya tadi sangat matematis. Itu adalah keuntungan dari metode Sugeno. Nah, bagaimanakah menggunakan metode Sugeno pada R? Yang pertama kita aktifkan library-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan library FRBS. Jadi library-nya sama dengan metode Mamdani dan juga function yang digunakan sama, yaitu frbs.gen. Nah, perbedaan dari Mamdani, kalau di Mamdani itu func TSK-nya 0, tapi kalau di Sugeno, far out MF-nya lah yang 0. Jadi ini yang berbeda. Kemudian nanti di func TSK-nya itu kita harus mendefinisikan sesuai dengan rule-nya kita. Jadi rule-nya berbeda dengan yang punya Mamdani ya. Di sini tidak ada rule lagi. Oke, kemudian ini perbedaannya nanti perlu di type modelnya ganti ke TSK. Kemudian rule-nya nanti hanya seperti ini. Jadi tetap ada rule, mana ada rule ya. Jadi untuk melihat urutannya saja, tapi di sebelah panahnya itu harus kosong. Jadi seperti ini, ada 4 rule tetap, kemudian nanti func TSK-nya ini harus kita definisikan. Nah, banyaknya func TSK atau function dari Takagi Sugenoka adalah matrik dengan dimensi. Ini adalah banyak dari rules-nya ya. Banyak dari rules-nya itu ada berapa. Kemudian matrik yang berukuran ya, banyak rule-nya berapa. Kalau ini 4 kali number of variable plus 1. Nah, number of variable plus 1 ini adalah variable inputnya. Karena kita variable inputnya ada 2, berarti 2 plus 1. 1 ini buat apa, Bu? 1 ini adalah dia untuk konstantanya. Ya. Karena dia adalah untuk konstanta, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti 4 kali 3. Nah, the matrix has one extra column for the constanta. Jadi satu ini adalah extra column untuk yang konstanta. Jika tidak ada konstanta, maka nanti tetap harus ada, tapi diberi 0. Ya, diberi 0. Jadi seperti ini. Ketika kita tahu ya, untuk di rule pertama, produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Berarti di sini permintaan itu adalah 1, ya. 1 kali permintaan ditambah ini dikurangi persediaan. Berarti dikurangi adalah minus 1 kali persediaan. Nah, karena ini tidak ada plus konstanta, maka ininya 0. Nah, nanti kalau misalkan ini plus 3 atau mungkin plus 100 seperti ini, berarti ini diganti 100. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini dia hanya berlaku untuk yang orde 0 dan orde 1. Tidak ada orde kuadratnya.
Untuk yang rule kedua, produksi barang sama dengan permintaan. Nah, ini karena ada permintaan saja, ini adalah 1 kali permintaan, oleh karena itu di sini 1. Tidak ada persediaan, maka 0 kali persediaan. Nah, ini 0. Dan tidak ada konstanta, maka 0. Kemudian yang rule ketiga pun sama, ini ya. Dan rule keempat ini 1,25 kali permintaan. Oleh karena ini 1,25. Dan minus persediaan berarti min 1 persediaan. Kemudian 0 ini adalah konstanta, enggak ada plus konstanta, berarti 0. Nah, ini sesuai dengan banyaknya rule. Banyaknya rule ada 4, berarti n rule sama dengan 4. By row-nya kita truekan. Oke, kemudian kita akan running ke R-nya seperti apa untuk komplitnya, dan nanti kita bandingkan dengan hasil yang manualnya, di mana kita tahu hasil manual dari perhitungan tadi yang permintaan 400 dan persediaannya masih ada 300, maka hasil definisinya adalah 4.230. Ini adalah R yang sudah kita buka. Pastikan dulu untuk konsol, environment maupun plots-nya itu sudah bersih semuanya. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah memanggil library yang kita butuhkan, yaitu FRPS. Kita aktifkan. Kemudian range datanya sama dengan yang sebelumnya dari punya Mamdani. Kemudian number number. Banyaknya kategori pada variabel inputnya masih sama. Kemudian untuk linguistik atau bahasa yang kita gunakan dalam kategori di variabel inputnya ada turun naik. Dan sedikit banyak untuk persediaan. Baru kita gabung ke name variable input. Baru di sini untuk banyaknya kategori pada variabel output hanya 2. Kemudian untuk linguistiknya atau bahasa pada kategori variabel outputnya berkurang dan bertambah. Kita buat name var-nya. Kita edit rule-nya di sini tidak ada apa-apanya. Kalau di Mamdani di sini masih ditambahkan dia masuk yang berkurang atau yang bertambah. Tapi kalau misalkan di Sugeno berarti dia kosong. Oke, kita running. Kemudian kita tetapkan ya, kita biarkan 5 terlebih dahulu karena ini biarkan NA. Kita tahu tadi di weighted average methods itu tidak masalah kalau misalkan kita gunakan 4. Tapi kita biarkan terlebih dahulu 5. Ini sesuai dengan yang awal ya. Ini sama trapezoidal left, ini right. Untuk yang permintaan, untuk persediaan pun juga seperti itu. Kita running, kemudian jangan lupa type modelnya sudah kita ganti ke TSK, yaitu Takagi Sugenokang. Kemudian T-nomnya min, S-nomnya max, kita tetap sama gunakan punyanya Mamdani, yaitu minimal untuk implication functionnya. Untuk function TSK-nya ini sudah sesuai dengan yang telah kita bahas tadi ya, tinggal kita running saja. Kemudian untuk nama variabelnya apa saja, kemudian nama simulasinya. Kemudian datanya kita tadi ada 3 data. Yang pertama 2000, 3000, 4000 untuk permintaan dan yang persediaan 200, 250 dan 300. Kemudian kita coba pakai yang WAM saja ya, untuk first max dan lainnya tetap tidak bisa. Oke, WAM, kemudian kita running ya, ini var out mf-nya sudah 0. Fang TSK-nya sudah tidak 0, pastikan itu. Oke, kemudian predict WAM. WAM-nya, nah ini kita akan coba-coba. Padahal sebenarnya pada metode Sugeno ya, itu hanya bisa menggunakan metode WAM saja. Atau di sini JOG juga. Tapi untuk first max dan lain sebagainya itu sama saja ya. Nah, di sini dia WAM saja. Nanti kita coba yang FM ini. Jadi biar kita tahu hasil dari FM-nya berapa ya. Kita coba salah satu saja yaitu first max. Padahal nanti tetap sama karena diversifikasi pada metode Sugeno hanya satu yaitu weighted average method. Kita coba untuk first max-nya.
Kita running, hasilnya adalah ini. Nah, tadi pada yang punyanya prediksi WAM, hasil dari prediksi WAM itu menunjukkan kalau misalkan berdasarkan data punya kita, hasilnya sudah sama dengan perhitungan manual kita, yaitu 4.230. Karena yang terakhir inilah yang 4.300 untuk permintaan dan persediaannya. Kalau yang ini kan kita harus melakukan perhitungan manual lagi. Kemudian bagaimana dengan punyanya ini? Apakah sama dengan punya si prediksi dari punya WAM? Jadi ini lihat ya, 2025 3109 2025 3109 komanya ini 375 4230 ini. Nah, ini sama persis. Jadi, memang hanya bisa satu metode defasifikasi, yaitu punyanya WAM saja. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk merunning yang first match. Jadi, itu bisa dihilangkan ya. Setelah itu, kita gabungkan biar lebih enak kalau misalkan kita lihat ya hasil prediksinya. Kemudian call name-nya, sorry, ini biar kelihatan kalau kita sudah running. Kemudian kita cetak hasil. Nah, di cetak hasil kan kita melihat yang ini. 4.300, hasilnya adalah 4.230. Dan ini sama dengan hasil perhitungan kita. Perhitungan manual kita, yaitu 4.230. Nah, ini sama ya. Jadi nanti kalau misalkan mau membuktikan yang 2000 dan 200 untuk data pertama dan kedua, silakan dicoba untuk perhitungan manualnya. Sekian dulu untuk penjelasan dari metode Sugeno, baik secara manual maupun menggunakan R. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.